Mari sama-sama kita boleh bergirang hari ini. Dan kita boleh bersukacita buat Tuhan kita, amin. Dan kita boleh bergirang hari ini, sebab kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini. Saya yakin kita yang berkumpul di tempat ini bukan sebagai kebiasaan kita, tapi kita mau datang karena kita tahu Tuhan begitu amat sangat baik kepada setiap kita, amin. Dia selalu memberkati kita, Dia selalu menolong dan memberikan kekuatan kepada kita hingga saat ini. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh menyembah Dia, memuji Dia. Mungkin banyak hal boleh terjadi di sepanjang hari kita di kebelakang, tapi kita boleh ingat bagaimana Tuhan begitu amat sangat baik. Dia selalu menuntun kita, Dia selalu menolong kita. Dan kita boleh lihat bagaimana Tuhan boleh membentuk setiap hati kita untuk menjadi seperti saat ini. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita, dan kita boleh sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kalau kekuatan kami hanya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ketenangan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oh Yesus, kami mau puji-Mu, kami mau sembah-Mu, sebab kami tahu ya Tuhan, Kau yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus,
kasih atas kebaikan Engkau, atas penyertaan-Mu, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh puji Tuhan kita boleh naikkan syukur kita boleh ekspresikan bagaimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang boleh kita terima hingga saat ini. Banyak hal boleh terjadi, ada suka, ada duka, tapi kita boleh lihat tangan Tuhan tidak pernah berhenti memegang setiap kita. Dia selalu menolong kita, Dia selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Dan kita boleh puji Dia hari ini. Kita berikan yang terbaik hanya kepadamu, oh Yesus. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami memiliki Engkau, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyerukan nama-Mu ya Bapa, sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan hari ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, yes God, and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. Yes, your name is great, God, and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your
great and greatly to be praised. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh berkumpul jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami datang hari ini, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau ya Bapa. Dan bila setiap pujian yang boleh kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami boleh berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap memberikan yang terbaik Tuhan, hanya kepada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan hari ini. Saya boleh tetap melihat muka Bapak Ibu yang boleh bersuka cita. Amin. Banyak hal boleh terjadi, tapi kita mau datang hari ini dengan penuh sukacita untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kalau begitu mari sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, kuasa-Mu pengharapan. Kita boleh katakan dengan penuh sukacita, kalau apapun yang boleh terjadi, selalu ada kebaikan Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku begitu sempurna. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yes. Bapak Ibu yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pengharapan kita? Amin. Kalau yang percaya mari sama-sama saya boleh ajak bangkit berdiri semua. Dan kita boleh muliakan Tuhan hari ini. Kita boleh katakan, kalau begitu sempurna kasih Tuhan, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku begitu sempurna. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yes, hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Dan sudah selesai dan sepatutnya kalau kita tak berhenti memuji Tuhan, dan kita boleh muliakan Tuhan hari ini dan seterusnya. Dan mari sama-sama kita boleh serukan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan. Amin. Dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hai sekali lagi kita boleh, ku kan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes, kita boleh muliakan Tuhan, sebab kita telah dibebaskan, dan seluruh hidup kita buat Tuhan Yesus hari ini. Dan kita boleh nyatakan kasih yang begitu besar boleh kita terima daripada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Dan kita boleh nyatakan
Selamatkan dan pulihkanku. Kami mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, kami yakin. Dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya umum. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya, saya boleh dengar suara Bapak, takkan berhenti. Amin. Mari sama-sama kita boleh tinggikan nama Tuhan hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami telah dibangkitkan. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes, hanya buat Tuhan saja hidup kita. Semua bersuka cita? Amin. Kalau bersuka cita boleh dibagikan ke kanan kirinya. Katakan, mari sama-sama kita bersuka cita hari ini, sebab kita tahu Allah kita Allah yang hebat. Amin. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Dan kita boleh bersuka cita kembali, sebab hanya di dalam Tuhan segala hal boleh kita lalui. Dan sukacita yang dari Tuhan adalah yang terbaik buat setiap hidup kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan sama Kau di dalammu. Sama-sama kita berserukan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yes, kita boleh bersukacita dalam Tuhan, sebab kita tahu Dia yang boleh mendampingi setiap langkah kita. Sama-sama sekali lagi kita boleh katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu, berikan kekuatan dengan rohmu. Dan kita boleh nyatakan janjimu yang telah menuliskan, yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi boleh katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya,
bersukacita selamanya. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Dan mari sama-sama kita boleh berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan di kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Engkau yang boleh memberkati setiap persembahan kami. Dan bila melalui persembahan yang kami berikan Tuhan, dapat memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini. Kita boleh katakan, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yes, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mempersiapkan setiap hati kita. Kita boleh lagi kembali mengingat bagaimana Tuhan begitu amat sangat baik. Dan yang perlu kita ingat kembali adalah bagaimana Yesus yang selalu menjadi kebenaran dalam setiap hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup dan juga pengharapan. Dan kita boleh bersyukur karena kita memiliki Yesus di dalam hidup ini. Tiada yang lain selain Yesus yang terus memberikan yang terbaik, memberikan rancangan yang indah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur ya Bapa. Dan kami boleh nyatakan Yesus, kalau Engkaulah kebenaran di dalam hidup ini ya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tujuan hidup kami ya Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Dan kami boleh nyatakan ya Bapa, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita boleh katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya kami hidup hanya bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan, kami boleh nyatakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup, kepada hamba-Nya kami persilakan, hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa hati kami boleh senantiasa tertaut hanya kepadamu Tuhan. Kami boleh tetap selama-lamanya mengasihi Engkau. Kami boleh tetap selama-lamanya ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap kami, yang hadir di tengah ini, di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang melawat setiap kami, Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran kami, mengubahkan kami Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kiranya Roh Kudus singkapkan rahasia Taurat firman-Mu Tuhan. Berikan hati kepada kami, hati yang teachable, hati yang mau dibelajar, hati yang mau diajar, sehingga kami boleh semakin diperbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracara di tengah-tengah kami, urapi hati dan pikiran setiap kami. Bahkan Engkau yang mengurapi, memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan, dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, luar biasa pagi hari ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara boleh kasih senyum tos kiri kanan sekali lagi. Tidak keberatan, amin. Sambil bilang kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Satu tema yang luar biasa, boleh dibantu di layar. Sebuah tema yang luar biasa, tema yang berjudul tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar tema ini kelihatannya kalimatnya sangat sederhana, kalimatnya sangat simple. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tema ini adalah tema yang sangat basic, sangat fundamental, sangat penting bagi iman kekristenan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya berharap setiap kita yang hadir, Bapak Saudara bisa menangkap, bisa menemukan kebenaran firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama buka Alkitab kita bersama di dalam Roma pasal yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, sudah boleh ditampilkan. Baik, kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita hidup di zaman dunia yang luar biasa begitu cepat. Setiap hari dibanjiri dengan berbagai informasi, opini, tren, bahkan nilai-nilai kehidupan melalui gadget kita, medsos, melalui televisi, bahkan dalam percakapan kita sehari-hari. Tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan cara kita mengambil keputusan dibentuk oleh dunia. Memang dunia ini tidak memaksa kita untuk meninggalkan iman kita. Kita tetap Kristen, KTP-nya tetap Kristen. Kita tetap ke gereja, kita bahkan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali menggiring kita untuk berpikir dan berlaku seperti dunia. Kemarin anak saya yang kecil bertanya, "Mami, kenapa sih kita nggak boleh ngomong kata maaf,
saya harus ucapkan. Kata kasar yang sering kali mungkin kita juga sering dengar. Kenapa kita nggak boleh sebut itu? Oh, itu katanya punya makna yang negatif. Konotasinya negatif, boy. Coba kamu cek. Kita cari yuk artinya apa. Kita googling bersama. Oh iya, artinya ternyata tidak baik. Tapi orang sering mami di TV, di film kan dia suka nonton film. Di film itu orang gampang suka nyebut kata itu. Lagi marah, gitu kan ngomong itu. Lagi bercanda, ngomong itu. Seperti seolah-olah biasa aja. Lalu saya bilang, saya percaya hikmat Tuhan yang menuntun. Hikmat Tuhan yang menuntun saya boleh sampaikan ini. Iblis hari ini nggak bekerja dengan cara yang datang kepada kita gitu kan. Dengan muka yang serem, dengan wajah yang menakutkan, bikin kita takut lari ke birit-birit. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian lagi, lalu kita ketakutan. Enggak. Hari ini iblis nggak bekerja dengan cara demikian. Tapi iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Lewat film, lewat sehari-hari, lewat video yang kita lihat yang rasanya fine-fine aja. Semua orang juga begitu. Siasat iblis. Ya, jadi hari ini nggak serem-serem lagi. Iblis pakai cara yang kelihatannya aman-aman aja, fine-fine aja. Semua orang juga melakukannya. Sedikit demi sedikit kita mulai menganggap hal yang salah menjadi biasa. Istilah hari ini kita bisa sebut normalisasi. Dosa dianggap sebagai pilihan. Egoisme dianggap satu kewajaran. Dan keberhasilan selalu diukur hanya melalui uang, jabatan, hal apa yang kita miliki, popularitas kita. Kalau banyak followernya berarti hebat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk kita keluar dari dunia ini. Kita tetap tinggal, injak bumi Bapak Ibu Saudara. Bukan juga supaya kita mengasingkan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita ada di dunia ini, kita menjadi terang dan berkat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh melihat ayat ini, Roma 12 ayat 2 ini, kita lihat bersama latar belakang dari surat Roma. Latar belakang jemaat di Roma. Kenapa Paulus sampai bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, jemaat yang ada di Roma, mereka adalah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, campuran. Dan mereka tinggal di kota yang besar, pusat pemerintahan, dan kota ini sangat maju, kota yang kaya dan sangat berpengaruh. Termasuk juga mereka hidup di tengah kota yang punya nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Salah satu nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka hidup dalam budaya penyembahan kepada banyak dewa. Ada banyak dewa yang mereka sembah, termasuk mereka memuja kaisar. Jadi orang-orang percaya yang ada di Roma, mereka mengalami tekanan. Kalau tidak ikut praktek yang demikian, mereka akan dikucilkan masyarakat. Jadi istilahnya kalau hari ini minoritas. Mereka juga hidup di kota yang gaya hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Atau sekarang kita kenal dengan istilah hedonisme. Mereka orang-orang yang mengejar hawa nafsu, hidup dalam kemewahan, pesta pora, percabulan, kerakusan, nilai-nilai moral yang turun. Bapak Ibu Saudara dan orang percaya ditantang mengalami tekanan yang demikian, apakah mereka harus ikut seperti mereka kalau tidak mau dikucilkan? Kalau mereka tidak mau kehilangan pekerjaan atau bahkan dianiaya. Oleh sebab itu,
Paulus menulis Roma pasal 12 ayat yang kedua ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang jemaat di Roma, bukankah ini mirip dengan situasi kita hari-hari ini? Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita hidup di dunia yang juga penuh dengan hal-hal yang demikian. Dunia yang tidak baik. Oleh karena itu Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat, kita bedah kitab ini secara struktur. Di pasal 1 sampai pasal 11, kita melihat tulisan Paulus ini dia berbicara tentang doktrin ajaran kekristenan. Dimulai dengan ajaran kekristenan di mana Paulus menyampaikan manusia jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Tidak ada jalan menuju keselamatan, tapi hanya melalui Yesus. Jadi dia sampaikan iman kekristenan di pasal 1 sampai pasal 11. Kita sudah melewati kitab Roma dalam baca Alkitab tamat setahun kita. Betul Bapak Ibu? Dan wah luar biasa, saya sangat diberkati ketika membaca surat Roma ini. Sangat begitu kaya dengan pengajaran Tuhan. Sampai di pasal 12 ayat yang kedua ini menjadi jembatan. Jembatan antara doktrin yang sudah Paulus paparkan dan membuka jalan kepada kehidupan keseharian sebagai respon atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi pasal 12 ayat 2 ini menjadi jembatan. Boleh next slide. Menjadi jembatan atas apa yang sudah Paulus sampaikan. Ya di pasal 1 sampai 11. Bisa kita katakan ini sebagai bentuk praktikalnya. Apa aplikasinya dalam keseharian kita? Jadi Bapak Ibu Saudara ketika Paulus bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Paulus tidak sedang bilang, bukan sedang bilang tentang cara berpakaian, cara kita dandan. Karena ada orang Kristen yang tertentu yang harus pakai warna ini, tidak boleh pakai model ini. Tapi Pak, yang Paulus maksudkan Bapak Ibu Saudara dalam pasal 12 ayat 2 ini bukan berbicara tentang berpakaian. Kata serupa dalam bahasa Yunani, kata aslinya adalah systematizo, yang berarti jangan biarkan dunia menekanmu ke dalam cetakan atau acuan miliknya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih relate, bisa membayangkan. Saya harap bapak-bapak juga bisa. Kalau kita bikin kue, adonannya itu kalau kita masukkan ke dalam loyang, loyangnya bentuk persegi, maka hasilnya kuenya akan persegi dan seterusnya. Nah ini yang Paulus mau sampaikan, jangan sampai pikiran kita itu seperti adonan kue atau seperti patung yang dibentuk sesuka hati oleh dunia ini. Kita adalah ciptaan baru seperti yang Paulus sudah bilang. Nih kamu orang berdosa sudah ditebus, kamu ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ini sudah ditebus. Jangan lagi masuk ke cetakan yang sama. Cetakan dunia. Kenapa? Karena cetakan dunia, pola pikir dunia ini berbeda nilainya dengan Kristus. Pikiran dunia bahkan bertolak belakang dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu, hari ini kalau kita disakiti orang, dunia ajarkan apa? Balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Istilahnya lo jual, gue beli. Senggol, gak ada ampun, balas. Tapi Tuhan bilang apa?
Kalau ada orang yang menyakitimu, engkau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu. Bertolak belakang. Dunia bilang hari ini follow your heart. Ikuti kata hatimu. Hati-hati, kata hati kita ini suka menyesatkan. Daging, maunya yang enak. Tapi Tuhan bilang, follow Jesus, follow me. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak bilang agar setiap kita orang percaya keluar dari dunia kita. Kita tetap injak bumi Bapak Ibu Saudara. Ada hukum gravitasi juga gitu kan. Gak bisa kita ngawang-ngawang. Kita tetap tinggal di dunia. Tapi jangan biarkan nilai-nilai dunia membentuk cara kita berpikir. Cara hidup kita. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dia. Dengan dunia. Tapi kita dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi cara berpikir inilah yang Paulus maksudkan. Untuk kita tidak menjadi serupa. Kemudian Paulus melanjutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata berubah. Paulus bilang jangan ikutin cetakan dunia, tapi kita harus berubah. Berubah ini Bapak Ibu Saudara dari kata Yunani metamorfo. Kalau kita lebih sering dengar metamorfosis ya dalam pelajaran IPA. Nah, metamorfo ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Metamorfosis itu adalah perubahan wujud dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat dia berubah menjadi kupu-kupu dan ini adalah proses perubahan yang terjadi dari dalam. Jadi dari dalam ulat itu mengalami proses pertumbuhan hingga bentuknya berubah keluar. Jadi bukan ulatnya yang berusaha dia tempelin sayap sehingga dia punya sayap yang indah. Nah, yang Paulus maksudkan kita harus berubah dan perubahan ini harus terjadi dari dalam. Bukan dari luar. Karena apa yang dari dalam ini akan menentukan apa yang keluar. Kalau dalamnya baik, yang keluar juga pasti baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kata pembaharuan budi. Kita harus berubah. Apanya yang dirubah? Pembaharuan budi. Bukan yang dirubah, oh cara berpakaiannya yang dirubah. Oh cara kita makannya yang dirubah. Bukan, tapi dalamnya. Yang dirubah adalah budi kita, akal budi kita. Bukan sekedar otak atau intelektual kita, tapi cara pandang kita. Lensa mata ketika kita melihat kehidupan ini. Ya, lensa pikiran kita. Bapak Ibu, kata pembaharuan ini adalah suatu proses yang bukan terjadi cuma sekali. Mungkin ketika satu kali kita datang ke sebuah festival doa, sebuah acara rohani KKR, kemudian kita diubahkan, sudah berubah langsung, tidak Bapak Ibu Saudara. Atau kita ikut altar call, didoakan pendeta yang besar gitu ya. Kita didoakan, ditumpangi tangan, bahkan sampai rebah. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Tapi perubahan, pembaharuan, ini adalah proses yang terus menerus. Ini harus kita kerjakan terus menerus setiap hari. Bapak Ibu, proses ini harus kita kerjakan setiap hari, tidak cukup hanya satu kali. Satu kali kita ikut doa KKR selesai, tidak. Tuhan memulai mengubah perilaku kita dari dalam. Ya, kalau yang di dalam berubah akan mengalir keluar. Pola pikir kita akan menentukan pola hidup kita. Kalau kita berpikir yang benar, perilaku kita pasti benar. Jadi kalau kita mau perbaiki yang di luar, Bapak Ibu Saudara, perilaku kita, sikap kita dimulai dari dalam.
kita harus baharui akal budi kita. Kita ingat bahwa pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, ini adalah medan peperangan. Setiap hari di sini ada peperangan. Ikut nggak ya? Pergi nggak ya? Makan nggak ya? Begini nggak ya? Begitu nggak ya? Ini terjadi peperangan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan pikiran kita ini mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh kita. Makanya nggak heran ada orang yang karena pikirannya dia bisa sakit. Asam lambung naik, deg-degan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, betapa pikiran kita ini mempengaruhi hidup kita. Kalau Alkitab kasih nasihat demikian. Jadi apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, yang adil, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Makanya Alkitab bilang pikirkan yang baik, pikirkan yang benar. Kalau kita isi pikiran kita dengan hal yang tidak benar, kita masuk ke dalam cetakan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau seperti yang Tuhan katakan. Kita mau diubahkan, dibaharui pikiran kita. Supaya apa? Kalau Roma 12 tadi ayat 2 bilang, boleh ditampilkan kembali Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita harus dibaharui? Supaya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita nggak bisa mengenali, mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan kalau pikiran kita ini belum diubahkan. Kalau hati kita ini belum diperbaharui, kita tidak bisa mengenali apa yang Tuhan rancangkan. Kita percaya rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan yang baik, amin. Hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi kalau cara kita berpikir tidak berubah, maka kita akan sulit untuk mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Pagi hari ini Tuhan rindu memperbaharui. Tuhan mau setiap kita memperbaharui terus pikiran kita. Hidup sesuai dengan rancangannya. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita berpacaran bagi yang single, memilih pasangan hidup, menentukan masa depan kita, bahkan bagaimana cara kita berbisnis. Cara kita memandang semuanya itu akan menentukan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu seorang yang bernama Dr. Bernard berkata demikian. The quality of your mind determines the quality of your life. Artinya Bapak Ibu Saudara, kualitas pikiran kita ini akan menentukan kualitas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, rindu setiap kita punya kualitas berpikir yang diperbaharui terus, amin. Mudah atau sulit Bapak Ibu Saudara membaharui pikiran kita. Kita yang sudah dari kecil dicekokin dengan berbagai hal di dunia ini. Kita hidup di dunia yang tadi saya katakan begitu luar biasa. Ini sudah membentuk pola pikir kita. Untuk memperbaharuinya nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Udah kaku, apalagi kalau usianya udah semakin. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Paulus bilang kita harus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita bersyukur Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan kita untuk kita berubah. Karena itu Tuhan berikan setidaknya 2 hal ini. Untuk kita bisa mengubah pikiran kita. Pola pikir kita, cara kita berpikir
dalam menjalani hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan yang namanya Roh Kudus. Kita buka bersama 1 Korintus 2, saya sudah siapkan karena saya pakai terjemahan lain Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Ayatnya banyak, Bapak Ibu Saudara boleh sambil buka di Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sambil cek, lihat konteksnya, Bapak Ibu Saudara sambil lihat ke atas ke bawah. Saya tidak akan membaca semua ayatnya, tapi nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa sambil lihat, supaya kita bisa baca secara keseluruhan. 1 Korintus 2, saya mulai dengan ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, sebenarnya waktu bersama orang-orang yang dewasa secara rohani, kami memang mengajarkan ilmu. Tetapi ilmu kami tidak berasal dari dunia ini, ataupun dari penguasa-penguasa dunia yang akan segera dibinasakan. Ayat 7, ilmu yang kami ajarkan adalah ilmu Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak dunia diciptakan. Sekarang hal itu sudah Allah nyatakan kepada kita supaya kita ikut menikmati kemuliaannya. Sebelumnya para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti ilmu tersebut. Andai mereka mengerti, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus Tuhan kita yang mulia. Bapak Ibu Saudara, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Jadi sedikit berbeda dengan yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara terjemahan baru. Supaya kita lebih memahami. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dunia ini tidak pernah mengerti cara berpikir Allah. Kita bersyukur dulu tidak disingkapkan bagi kita, tersembunyi di ayat yang ke-7. Tapi sekarang Allah sudah nyatakan. Ya, tetapi walaupun Allah sudah menyatakan firman-Nya kepada dunia ini, tapi dunia tidak bisa menerima. Kalau dunia bisa menerima, di ayat yang ke-8 dikatakan mereka tidak akan pernah menyalibkan Yesus yang mulia. Kalau dunia ini tahu rancangan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, maka mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar melihat bahwa ada jarak antara pengertian kita dengan rencana Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian jauhnya pikiran kita dari pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengerti, pikiran kita ini yang harus di-upgrade gitu. Kalau bahasa sekarang, dibaharui. Dibaharui, dan kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Ayat 10 sampai 13, kita berikutnya, kita lompat. Ayat 10 sampai 13, saya masih pakai terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita. Melalui apa? Melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu, bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. Begini perbandingannya. Tidak seorang pun mengetahui pikiran orang lain, kecuali roh orang itu sendiri yang tinggal di dalam dirinya. Demikian juga halnya dengan Allah. Tidak ada yang tahu pikiran Allah kecuali siapa? Roh Allah sendiri. Kalau ditanya suami dengan istri, apakah suami tahu isi hatinya istri? Sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun pun tidak akan pernah tahu. Karena Alkitab juga bilang, yang tahu hanya roh orang itu sendiri. Demikian juga roh Allah. Pikiran Allah hanya roh Allah yang tahu. Oleh karena itu, supaya kita mengerti pikirannya Allah, Allah berikan pribadi Roh Kudus buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya pribadi Roh Kudus, amin. Roh Kudus ini diberikan kepada setiap kita dan dia tinggal selama-lamanya dalam hidup kita.
Kalau 1 Korintus 3 ayat 16 bilang demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh, dan roh itu diam di dalam baitmu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik ketika kita bilang, aku percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, detik itu juga Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Jadi setiap kita orang yang punya Roh Kudus, amin. Bapak Ibu Saudara boleh bilang kiri kanan, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi Roh Kudus bukan milik orang yang bisa bahasa roh. Oh, saya nggak bisa bahasa roh, berarti saya nggak ada Roh Kudus. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang setiap kita yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Dan Alkitab bilang selama-lamanya Dia tidak akan meninggalkan kita. Roh Allah menjadi satu dengan roh kita, dan roh kita menjadi satu dengan roh Allah. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma menjadi satu ya, Dia tidak hanya tinggal tapi Dia bersatu. Dan kalau ada roh Allah bersatu dengan roh kita, maka Roh Kudus ini yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau enggak jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu pagi hari ini kiranya setiap kita yang sudah Tuhan berikan Roh Kudus, setiap hari kita berdoa, menjadi doa kita, kerinduan kita. Roh Kudus kiranya yang memampukan aku untuk tidak mudah panik. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa setiap hari. Roh Kudus tolong aku untuk tidak pegang kendali. Untuk tidak overthinking tapi tetap tenang. Karena Engkau pribadi yang memberi kemampuan kita untuk berpikir dengan seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berdoa demikian, kita hidup bersama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara jangan kaget. Masalah kita masih tetap ada. Bukan berarti hidup kita langsung mulus gitu ya Bapak Ibu Saudara. Utang langsung lunas semua Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, cara kita merespon, cara kita memandang masalah sudah berbeda. Amin. Sukacita kita bukan karena saya baru gajian. Ini tanggal muda gitu kan, sukacita. Kalau nggak ada masalah sukacita, no. Tapi cara kita merespon, masalah tetap ada, tapi kita tetap kuat. Tapi kita tetap bisa berjalan dengan hikmat Tuhan. Kita nggak langsung panik, kita nggak langsung pegang kendali. Kita nggak membesar-besarkan masalah lebih dari porsinya. Karena kita tahu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, memampukan kita untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa diperbaharui pikiran kita. Tuhan memberikan Roh Kudus, boleh next slide. Yang kedua, Tuhan memberikan firman-Nya. Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15. Namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dialah yang akan menuntun kalian supaya apa? Mengerti segala ajaran yang benar. Karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan hanya menyampaikan apa yang Dia dengar dari Bapakku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti. Melalui ajarannya, aku akan dipermuliakan karena Dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang Dia terima dari aku. Semua yang Bapa miliki adalah milikku juga.
Itulah sebabnya aku berkata bahwa roh penolong itu akan menyampaikan kepada kalian apa yang dia terima dari aku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita. Supaya kita mengerti kebenaran, pikirannya Allah. Apa yang Allah sampaikan, disampaikan melalui Roh Kudus kepada kita. Firman Tuhan, untuk kita mengerti kita butuh Roh Kudus. Supaya kita memahami, karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Kedalamannya, pengertiannya yang berlapis-lapis. Seringkali ketika kita dengar firman seperti hari ini, tidak langsung kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca Alkitab tidak langsung paham. Karena begitu luar biasa ini pikirannya Allah. Jauh berbeda dengan pikiran kita. Karena itu kita harus belajar mempelajari firman Tuhan. Boleh next slide? Firman Tuhan ini adalah bahan dasar pertama. Bahan dasar utama untuk kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Makin banyak kita membaca firman, maka pikiran kita akan semakin diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang masih setia baca Bats, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara masih setia? Yes, diberkati, amin. Haleluya. Saya percaya kita sedang menginvestasikan amunisi kebenaran firman Tuhan dalam iman kita, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk kita baca, belajar firman Tuhan itu tantangannya luar biasa. Di tengah kemajuan teknologi, kesibukan tinggi, ya Bapak Ibu Saudara, rasanya otak kita ini udah penuh. Gak ada lagi space, tidak ada lagi rasanya kapasitas untuk hal yang penting dan yang kita butuhkan, yaitu firman Tuhan. Tanpa sadar, hari ini kita dimuridkan oleh gadget kita. Hari ini kita dimuridkan oleh medsos yang ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kita. Yohanes pasal 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu Saudara boleh garis bawahi, highlight kata tetap. Kata tetap ini dari bahasa Yunani meno. Meno itu artinya tinggal, diam, berlanjut, bertahan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata tetap dalam Injil Yohanes ini sering muncul. Kata ini menekankan hubungan yang terus-menerus bertahan, berkelanjutan, seiring berjalannya dengan waktu. Dan Yesus menekankan hubungan dua arah ini. Boleh next slide? Dua arah ini apa? Di mana kita ini tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Slide sebelumnya. Bapak Ibu, di ayat di pasal berikutnya dari Injil Yohanes, kalau tadi kita ada di Yohanes 8, di pasal yang ke-15, lompat 7 pasal, Yohanes 15, ayat yang ke-4 mulai. Nah, ayat yang ke-4 kita sama-sama lihat ya Bapak Saudara. Di sini Tuhan munculkan lagi kata yang sama, tetap, tinggal. Dan ini diulang berkali-kali. Kita mulai dari ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita loncat ke ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa? Tinggal. Garis bawahi lagi kata tinggal. Sudah 2 kali.
di perikop yang sama. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan loncat ke ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal, 3 kali Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu seorang penulis mengucapkan, menuliskan kata yang sama, topik yang sama diulang, bahkan ini lebih dari 2 kali, menandakan ini sesuatu yang penting. Bukan dia kehabisan ide, tapi sang penulis mau setiap pembaca menangkap poin penting ini. Tuhan begitu mengingatkan kita, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu tinggal di dalam kita, Yohanes 8 ayat 32, firman itu memerdekakan kita. Kalau kita mengetahui kebenaran, mengetahui firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, firman itu memerdekakan kita. Kita merdeka dari rasa takut. Kita merdeka dari dosa, dari kepahitan. Bapak Ibu masih ingatkah kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu ketika kita COVID, pandemi, setiap kita pakai masker. Keluar rumah pakai masker. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita mau memfilter udara yang masuk ketika kita bernafas. Di rumah kita punya purifying ya, untuk air, untuk udara, ada alatnya, semua beli itu. Bapak Ibu, bukankah ini juga harusnya berlaku untuk pikiran kita? Penting untuk kita punya filter yang benar untuk menyaring pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, menyaring apa yang benar dari yang setengah benar, apa yang benar dari yang kelihatannya benar padahal palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita mempelajari firman, itu kita sedang memasang filter untuk pikiran kita. Sehingga kuman-kuman, bakteri yang tidak perlu itu tersingkirkan dari pikiran kita. Makanya penting kita mau sama-sama bertumbuh. Kita saling mengingatkan, yuk baca Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, kita renungkan firman setiap hari, jangan asal comot Bapak Ibu Saudara. Asal comot ayat supaya kita tenang hari itu. Tapi kita mau belajar setia, kita gali kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sambil baca di highlight, ditandain yang firman yang luar biasa memberkati kita. Cari tahu apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya hari itu. Ketika kita melakukan hal yang demikian, sesungguhnya kita sedang merajut sebuah filter untuk pikiran kita. Bapak Ibu, minta Roh Kudus ya untuk boleh menuntun kita, memfilter pikiran setiap kita. Filter ini, firman Tuhan itu bagaikan filter untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Saya tutup khotbah saya dengan 3K. 3K yang harusnya kita lakukan agar kita boleh diberkati, diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. 3K ini tips ya Bapak Ibu Saudara bagi kita boleh tetap belajar, setia membaca firman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama, semoga terlihat ya. 1, 2, 3. Kuantitas menentukan kualitas.
Kuantitas menentukan kualitas. Makin sering kita baca Alkitab, kita akan semakin dimampukan peka menangkap pesan-pesan Roh Kudus. Bukan hanya kata-kata yang tertulis di Alkitab, tapi firman itu menjadi rema. Logos menjadi rema. Bapak Ibu Saudara, mari belajar setia membaca firman. Ayat yang kita baca ini jadi stok amunisi. Seperti hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah kekhawatiran, dunia yang tidak menentu. Saat kita khawatir, khususnya bulan ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu pernah dengar isu-isunya di bulan ini. Wah, kenapa ya? Ada apa ya? Kita mulai takut. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Tapi ketika kita khawatir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya amunisinya, Roh Kudus akan ingatkan kita, jangan khawatir. Rancanganku hari depan penuh dengan harapan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Kita punya pengharapan. Tapi kalau kita nggak punya amunisinya, Bapak Ibu Saudara, kita jarang baca Alkitab. Roh Kudus mau ingatkan bagaimana. Jadi kuantitas menentukan kualitas. Yang kedua, kita baca sama-sama. K yang kedua, konsistensi bukan intensitas. Konsistensi. Jadi yang pertama kuantitas, yang kedua konsistensi. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya fokus merawat wajah kita, skincare, tubuh kita. Tapi ingat, rawat juga pikiran kita, roh kita. Perlu diberi asupan setiap hari, konsisten. Jangan bacanya hari ini baca, ketemu lagi bulan depan. Kalau ingat, Bapak Saudara yang batsnya udah bolong gak apa-apa, lanjutkan. Udah gak sanggup ngejar yang di belakang ini yang kosong, gak apa-apa, lanjut aja. Baca hari ini dan seterusnya. Saya suka dengan prinsip seorang hamba Tuhan luar biasa dan itu yang saya pakai. Saya terapkan di rumah. Billy Graham bilang demikian. No Bible, no breakfast. Nggak baca Alkitab, jangan sarapan. Makanya saya taruh Alkitab saya di meja makan. Supaya kalau kita di meja makan, mau makan lihat, ingat baca Alkitab. Jangan taruh Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di lemari yang tertutup. Sampai kita lupa ada di mana. Tapi mari kita mau belajar konsisten. Amin. Dan yang terakhir, yang terakhir, komunitas. Kita baca sama-sama, lakukan dalam komunitas. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Boleh next slide. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya izin memparafrasekan ayat yang pertama. Saya akan susun dengan kalimat yang lebih sederhana dengan bahasa saya. Kalau diparafrasekan ayat ini akan berbunyi demikian. Berbahagialah kalau orang yang berjalan menurut nasihat orang bijak, berdiri di jalan orang benar, dan duduk dalam kumpulan murid firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar, sama-sama bertumbuh. Tertanamlah dalam komunitas rohani yang sehat. Jangan seorang diri. Ada kekuatan lebih ketika kita bersama-sama membangun kebiasaan baik. Amin. Kita boleh cari teman-teman komunitas yang rohani. Di tempat ini ada beberapa komunitas yang kita bisa bergabung. Kita punya kekuatan.
Kalau sendiri pasti berat, tapi kalau bersama-sama tentu lebih ringan. Amin. Saya undang singer dan pemusik. Biar setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Yesus lebih lagi. Buka hatimu, buka Alkitabmu. Supaya Roh Kudus membentuk pola pikir kita selaras dengan pikiran Kristus. Tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Hidup kita berdampak bagi sesama. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagaikan Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku mau seperti-Mu. Ku menjadi doa dan kerinduan kami pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Kami memahami apa yang menjadi pemikiran-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
Biar kiranya Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup kami, kami percaya Roh-Mu menyatu dengan roh kami, Tuhan. Roh-Mu yang menuntun setiap kami, membaharui pikiran kami setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Biar kiranya bawa kami semakin mengenal Engkau, Tuhan, untuk kami semakin menghidupi kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan pakai setiap hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu yang memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan yang membantu kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari bersama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Dan mari kita naikkan pujian. Kasih Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Pengumuman Minggu 9 Agustus 2026. Yang pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Lalu Gembala Sidang GBI Shalom Titan Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara maupun saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Titan Kencana. Ada? Tidak ada. Kita lanjut. Untuk ulang tahun minggu ini, yang pertama-tama ada Ibu Marni Setiawan pada tanggal 4 Agustus. Lalu ada Ibu Esther Agustina pada tanggal 4 Agustus juga. Lalu ada Saudari Ariens Cornelis 8 Agustus. Dan Saudari Englina. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Lanjut, untuk pelayan ibadah umum Minggu 16 Agustus 2026. Untuk worship leader ada Bapak Tobing, lalu ada worship leader 2 ada Bapak Daniel. Lalu untuk singer ada Bapak Hengki, singer 2 ada Saudara Franli dan juga Bapak Samuel. Lalu untuk musik ada Bapak Setiawan, Bapak Yosi, Bapak Vincent. Untuk LCD ada Saudari Tata,
Untuk pengumuman ada Bapak Edi, dan untuk asar ada keluarga Bapak Akian. Lalu ada Lomba Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2026. Ini umum ya. Untuk umum semuanya. Lalu di situ ada barcode. Boleh nanti di-scan untuk daftar yang ingin mengikuti lomba ini sebagai bentuk perayaan kemerdekaan kita tahun ini. Boleh lanjut. Lalu untuk ibadah WBI itu dengan tema wanita bijak, membangun bukan meruntuhkan, dan untuk speakernya ada Ibu Pendeta Muda Marta, dan jam 5 sore pada tanggal Kamis 13 Agustus bertempat di gereja. Demikian pengumuman minggu ini. Pengumuman tambahannya berkaitan dengan di bulan Agustus, kita sudah masuki bulan Agustus ya. Dan bulan Agustus ini identik banget dengan yang namanya kemerdekaan, betul ya. Jadi para pengurus sudah merapatkan dan akhirnya kita mengadakan lomba kemerdekaan yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus ya di jam 4 sore. Dimohon untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dan setiap komisi yang ada juga bisa untuk menyiapkan pesertanya. Selain itu juga kita ada dress code-nya. Dress code-nya itu kita pakai baju merah putih ya, karena untuk memeriahkan kemerdekaan juga. Dan juga ada beberapa jenis perlombaan. Yang pertama ini kebagi 2 lomba ya, lomba per individu dan lomba kelompok. Untuk lomba individunya ada makan kerupuk, pakai sarung, jalan zigzag, dan makan biskuit. Nanti untuk aturannya gimana, datang aja ya. Terus untuk lomba kelompoknya ada jalan lingkaran menggunakan sumpit pakai telunjuk. Dan yang kedua estafet pukul palu, dan yang ketiga estafet menggunakan sarung. Ya, jadi gamesnya sangat asik banget, sangat seru banget. Jadi dimohon untuk kehadirannya Bapak Ibu Saudara di tanggal 15 Agustus hari Sabtu jam 4 sore. Dan nanti pendaftaran juga akan di-share melalui grup GBI Shalom, melalui G-Form yang akan di-share nanti di grup GBI. Bapak Ibu, tadi itu dia dari panitia lomba. Boleh mendaftar, boleh juga jadi penonton, boleh untuk memeriahkannya. Dan untuk tanggal 16 Agustus dihimbau kita berpakaian daerah, berpakaian wow mungkin dari daerahnya boleh, atau pilih yang bukan, saya bisa aja pakai pakaian dari lain-lain, nggak harus sesuai dengan sukunya, boleh. Dan tentu ada apresiasi untuk itu, ada hadiahnya. Dan selanjutnya persiapan untuk tanggal 23 Agustus agak sedikit berubah. Terima kasih untuk sumbangan dan donasi yang sudah diberikan. Kami akan sampaikan nanti ke GBI Tuntang, di mana kami akan melayani di sana para kaum pria. Dan itu akan berangkat tanggal 23 siang jadinya. Kita berangkat tanggal 23 siang jam 1-an dan bisa tiba nanti langsung di Semarang. Kita nginap di Semarang, paginya kita berangkat ke GBI Tuntang. Dan supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, kiranya kita tetap dijaga kesehatannya dan selalu dalam lindungannya. Saya kira demikian. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada pagi hari ini ada hal yang saya mau sampaikan terkait dengan yang pertama, yaitu Bapak dan Ibu Gembala Sidang tidak ada bersama dengan kita karena ada pelayanan di GBI HIC Cakung. Tadi sampaikan salam kepada jemaat dan sampaikan juga bahwa ada beberapa hal yang kita juga akan selenggarakan secara bersama. Hari Sabtu kita mengadakan acara perlombaan Bapak Ibu, dimohon boleh kehadirannya untuk kita bisa bersama-sama merajut kebersamaan dalam kemerdekaan. Dan di tanggal 16 kita juga merayakan acara kemerdekaan dengan suasana baju daerah. Kalau tidak punya baju daerah nggak apa-apa Pak, Ibu. Ya, saya pun juga kemarin ngobrol, kalau kita nggak punya baju daerah gimana, pakai yang ada saja. Ada nuansa Betawi boleh,
nuansa Sunda boleh, kalau enggak batik pun juga enggak apa-apa Pak Ibu. Ya kan, kalau nanti datang yang pakai baju Papua, saya yang bingung nanti. Bagaimana kalau semua pakai baju Papua begitu Bapak Ibu. Gitu ya, kita dukung dalam doa kegiatan kaum pria yang akan bersama-sama melayani dalam mission trip ke GBI Gentungan Tungtang. Kita dukung dalam doa juga dalam kegiatan dewasa muda yang juga akan mengadakan acara glamping di Sentul atau Sentul ya, di Sentul Bapak Ibu. Kita dukung dalam doa supaya ini menjadi komunitas yang baik untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akhirin ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke merti, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, kami mampu melewati hari demi hari, kami melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah memuji, kami boleh senangkan Tuhan, dan Tuhan yang kami tinggikan. Kini Tuhan yang terus dimuliakan di atas segalanya. Engkau yang boleh melawat buat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh dengar firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan, untuk kami kembali mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kami belajar akan firman-Mu Tuhan, yang membawa kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Akan kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami memberkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami pada saat ini berdoa Tuhan buat Ibu Marni. Kalau dalam beberapa hari yang lalu Ibu Marni berulang tahun, kini ya Tuhan yang genapkan janji-Mu dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang jadi pergumulannya, Engkau yang tahu apa yang jadi doanya pada hari ini. Tapi Engkau yang jamah, Engkau yang lawat Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang melawat dengan kuasa-Mu, sehingga dalam usia Ibu Marni hari ini semakin mengandalkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kini ya hatinya penuh dengan kebijaksanaan, hatinya penuh dengan kasih di dalam nama Yesus. Kau memberkati di tengah-tengah pergumulannya Tuhan. Jadikan Ibu Marni menjadi wanita yang hebat di tengah-tengah anak menantu dan cucunya. Bahkan menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus. Kamu serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kini berkat damai sejahtera Tuhan hadir memberkati di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan buat Angel. Bukan secara kebetulan Angel boleh ada di tengah kami dalam melayani tugas Tuhan sebagai LCD. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kini berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun terjadi dalam kehidupan Angel.
memberkati Tuhan dalam usianya, bahkan memberkati Tuhan dalam bertambah usianya. Terus berikan hikmat, marifat kepada kecerdasan. Kau yang pimpin dalam hidupnya Tuhan, dalam perkuliahannya, apapun yang menjadi rencana dalam hidupnya, Tuhan yang memberkati. Berdoa dalam nama Yesus, bolehkah pakai angel Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduannya, menjadi komunikasi yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus. Memberkati kedua orang tuanya, memberkati Tuhan, apapun dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Bapak yang baik, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kalau pada siang hari ini ada yang terbaring karena sakit, ada yang tidak hadir karena mengalami pergumulan, kami mengangkat tangan kami Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu yang hadir memulihkan, menyembuhkan setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, Tuhan yang selesaikan dengan cara Tuhan luar biasa. Kami pagi hari ini berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami Tuhan, kalau tidak hadir bersama dengan kami karena tugas pelayanan, Tuhan yang tolong memberkati dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, dan akan pelayanannya sertai dengan karunia-karunia Allah yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati Tuhan untuk membawa kami menjadi orang-orang yang percaya dan semakin dipercaya Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan yang boleh pakai kami untuk menjadi orang-orang yang hebat di tengah-tengah dunia ini Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati jemaat Tuhan dimanapun kami ada dan tinggal. Kami keluar tempat ini membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, membawa kabar shalom. Kami berdoa memberkati Tuhan buat setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, dari ibadah umum, sekolah minggu, remaja, pemuda. Kami juga berdoa Kau memberkati dalam ibadah dewasa muda. Kami berdoa buat ibadah kaum pria, kaum wanita. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga tidak berdoa Tuhan buat Ibu Esther, buat Ance yang tidak hadir. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati dalam masa penantian ini Tuhan. Terus memberikan kekuatan, kesehatan, umur boleh Tuhan tambahkan, tapi hikmat yang berasal dari Tuhan, bahkan kekayaan ada di tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati buat Indonesia. Kami bersatu hati Tuhan mengangkat tangan kami, Tuhan yang turunkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri bangsa kami. Memberkati pemerintahan tingkat provinsi, kota, madya, kabupaten, sampai kecamatan, kelurahan. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kalau hari-hari ini kami mendengar berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, tapi kami percaya tidak lepas dari rencana Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa, Kau memberkati Tuhan buat lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami percaya berapa radius dari tempat ini Tuhan merasakan hadirat Tuhan hadir tempat ini, merasakan sukacita Tuhan, merasakan kuasa-Mu yang hadir. Bapak yang baik, kami juga berdoa Kau memberkati Tuhan setiap program-program dan rencana gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam kegiatan kaum pria, bahkan kegiatan Tuhan tanggal 15, 16. Kau juga memberkati dalam kegiatan DMBI. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Kami mau Tuhan seia sekata, kami mau bergandeng tangan, melakukan hal yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Kau memberkati buat setiap pelayan yang sudah melayan pekerjaan-Mu, dari worship leader, singer, pemain musik. Kau memberkati buat Aser. Kau memberkati Tuhan buat setiap pendoa-pendoa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati bahkan pemain musik, urapi dengan kuasa Tuhan. Bapak yang baik, kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang tempat ini bawa pengharapan yang baru, membawa sukacita yang baru, bahkan anggur yang baru yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati buat setiap orang-orang tua, memberkati buat setiap kami sebagai anak-anak muda, memberkati kami sebagai kepala-kepala keluarga, memberkati kami sebagai ibu-ibu keluarga, memberkati kami sebagai anak-anak muda, memberkati
memberkati setiap kami anak-anak yang harus taat kepada orang tua. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dan berkat-Mu yang hadir memberkati Tuhan setiap kami. Kalau kami datang Tuhan, kami punya pergumulan. Kami datang Tuhan, kami menantikan mukjizat Tuhan yang jamah. Kami percaya mukjizat Tuhan boleh tetap terjadi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Kau adalah hakim segala hakim Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Kau yang terus berkarya dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati perjalanan kami sampai di rumah keadaan selamat transpapun. Dan setiap kendaraan yang kami tumpangi, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kalau kami akan berpergian Tuhan, Tuhan yang tolong memberkati dan setiap perjalanan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau memberkati setiap keluarga-keluarga yang tidak hadir. Tuhan yang hadir melawat memberkati. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Di mana Allah telah memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Bila berkat yang sama turun terjadi dalam hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati suami istrimu, diberkati anak menantu dan cucumu, diberkati segala usahamu, diberkati setiap tangan-tanganmu, diberkati setiap langkah imanmu, diberkati usaha daganganmu, diberkati tokomu, diberkati praktek doktermu, diberkati kontrakanmu, diberkati segala usaha yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, diberkati perkuliahanmu, diberkati kekuatan kesehatanmu, diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu. Di dalam berkat sepenuh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, persilakan untuk bersaat teduh. Dan ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titen Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.